saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan bersifat penting sebab dapat membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan fakta dan data agar tujuan yang ingin kita capai dapat terwujud. Dengan latar belakang, peluang usaha ini berpotensi baik untuk kedepannya karena dilihat dari kondisi cuaca yang semakin hari semakin panas, jadi cenderung mendukung kami untuk membuat minuman menyegarkan dan menyehatkan, sehingga dapat menarik perhatian dari konsumen dan mendapatkan keuntungan. Pada usaha kali ini, kami menargetkan pelajar dan mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat sekitar. Untuk harga jual, jus ini akan kami jual dengan harga 18.000 per cupnya. Harga tersebut sudah ditetapkan sesuai pertimbangan dari semua biaya yang ditetapkan, baik bahan baku yang berkualitas dan upaya tenaga kerja. Dan nantinya, aneka jus akan dipasarkan di depan Universitas Sumatera Utara karena letaknya yang strategis. Usaha aneka jus ini akan dikelola oleh manajer dan anggotanya sebagai penanggung jawab. Untuk anggaran, peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini senilai 50 juta rupiah mencakup semua alat dan bahan baku. Saya selaku penanggung jawab atas topik organisasi. Organisasi atau organizing secara sederhana adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dalam fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapainya tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Adapun fungsi dari organizing dalam manajemen yaitu proses mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Dalam praktiknya, struktur organisasi, kami melakukan level of management, di mana adanya tingkatan atas atau jabatan atas hingga tingkatan bawah. Fungsi tersebut agar mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang telah dibagikan atau yang sudah ditetapkan. Struktur organisasi yang pertama kami adalah merekrut, adanya direktur, dan adanya manajer terbagi menjadi 4, yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer SDM atau HRD. Kami juga memiliki karyawan 5 orang dalam bidang keuangan, 8 orang dalam bidang pemasaran, 15 orang dalam bidang produksi, dan 4 orang dalam bidang SDM. Setelah adanya struktur organisasi, maka adanya tugas dan tanggung jawab pada tiap jabatan. Yang pertama, tugas direktur, di mana mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan, sehingga seluruh kinerja karyawan bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Yang ketiga, menentukan dan memilih staf-staf yang membantu dalam perusahaan. Dan yang kedua, tugas manajer, yaitu manajer keuangan. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan perusahaan. Seorang finance manager umumnya bertugas untuk melakukan perencanaan dan mengembangkan sistem finance di perusahaan. Yang kedua, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan. Tugas seorang finance manager yang selanjutnya adalah menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan agar dapat digunakan secara efisien. Misalnya, seperti memastikan penggunaan uang yang disediakan sesuai dengan rencana. Jika ada permintaan budget tambahan, manajer keuangan bertugas untuk mengkaji dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer divisi lain untuk mengetahui kebutuhan masing-masing divisi
Diperlukan koordinasi antara manajer. Tugas manajer pemasaran merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran, antara lain melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya, serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Tugas manajer produksi. Yang pertama, merencanakan produksi dan melakukan penjadwalan. Yang kedua, melakukan koordinasi di proses pengadaan bahan produksi. Yang ketiga, melakukan pengawasan proses produksi. Yang keempat, perawatan alat produksi. Yang kelima, melakukan kontrol kualitas produksi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kerahasiaan produksi. Tugas manajer SDM: mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Manajer SDM biasanya melaksanakan pelatihan dan penilaian dalam pengadaan SDM pada suatu perusahaan. Baik, saya selaku penanggung jawab fungsi manajemen staffing akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu staffing serta langkah-langkah atau proses staffing apa saja yang kami terapkan dalam pengembangan bisnis kami. Pertama, pengertian staffing. Menurut T. Hani Handoko, staffing itu merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Fungsi manajemen yang satu ini adalah fungsi yang sangat penting di dalam perusahaan, di mana kemajuan dan perkembangan perusahaan bergantung pada fungsi ini, yaitu bagus atau tidaknya sumber daya manusianya. Langkah-langkah atau proses staffing mencakup pertama itu yaitu perencanaan sumber daya manusia, di mana hal ini dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua yaitu penarikan, yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu seleksi, di mana mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat yaitu pengenalan dan orientasi, yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam latihan dan pengembangan. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan memantau tenaga-tenaga kerja serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh bisnis yang sedang kami jalankan. Setelahnya, saya akan melakukan pemerekrutan dengan syarat memiliki keahlian, keterampilan, tanggung jawab, serta pengetahuan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Metode yang saya gunakan untuk memperoleh tenaga kerja yang baru yaitu melalui iklan, leasing atau penggunaan tenaga honorer, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, lamaran pribadi, lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer. Di antara para pelamar atau calon tenaga kerja yang ada, harus saya lakukan seleksi, yaitu dengan melakukan wawancara terlebih dahulu, mengumpulkan data-data pribadi atau biografis, menguji dan melakukan testing, wawancara yang lebih mendalam lagi, dan memeriksa referensi prestasi. Ada beberapa hal yang paling saya tekankan, yaitu latar belakang pribadi, di mana mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Ini tuh untuk menunjuk apa yang telah dilakukan mereka di waktu lalu. Yang kedua yaitu bakat dan minat atau aptitude and interest, di mana untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan seseorang. Yang ketiga yaitu sikap dan kebutuhan atau attitudes and needs, di mana untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang. Yang keempat yaitu kemampuan analitis dan manipulatif. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam pekerjaan mereka, saya masih akan melakukan penilaian dengan poin kuantitas kerja, kualitas, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Gunanya itu untuk memperbaiki prestasi kerja, menyesuaikan kompensasi, mengambilkan keputusan penempatan. Dalam hal ini mungkin saya akan melakukan promosi, transfer, dan demosi kepada karyawan saya agar setiap karyawan mendapatkan kesempatan kerja yang adil. Bagi karyawan-karyawan yang tidak lolos dalam penilaian yang saya lakukan dalam hal
buruk dalam bekerja, saya akan memberikan teguran lisan kepada mereka. Namun, jika kebijakan tersebut tidak juga bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada mereka, maka dengan tegas, saya akan memberikan mereka surat peringatan. Dalam hal ini, saya hanya memberikan mereka 2 kali kesempatan untuk mengintrospeksi diri mereka. Tetapi, jika kesempatan tersebut masih juga tidak dapat merubah mereka, maka saya akan melakukan pemecatan kepada mereka. Bagi karyawan yang lolos dalam penilaian, dalam hal bagus dalam bekerja, saya akan memberikan jasa dan penghargaan kepada mereka, serta merencanakan dan mengembangkan karir mereka. Dan tak lupa, saya akan memberikan bonus kepada mereka yang baik pekerjaannya. Halo, saya akan membahas tentang directing. Pengarahan adalah suatu proses pemimpinan pemberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang ditetapkan. Di mana saya akan mengarahkan bawahan saya dengan kekuatan pribadi secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan dengan memberitahu bawahan apa yang harus dilakukan dengan nada tegas bahkan mengancam. Tujuannya agar tugas-tugas terselesaikan dengan baik dan membina disiplin kerja, membina motivasi yang terarah. Kepemimpinan adalah suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, atau proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota. Sebagai pemimpin, saya harus dapat memecahkan masalah yang ada di kantor dengan baik supaya tidak ada salah paham antara pegawai. Dan saya harus dapat memberikan informasi yang baik dari luar maupun dari dalam. Saya harus melakukan kerjasama yang baik dengan anggota, memberi tunjangan seperti bonus agar anggota bekerja dengan semangat. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara saya mengkontrolling usaha kami, yaitu aneka jus. Menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan controlling adalah 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Dalam perusahaan aneka jus, kami memilih cara-cara controlling, yaitu 1. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan telah benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan cara yaitu 1. Mengabsen para karyawan, 2. Pengecekan independen terhadap kinerja. Dan dalam perusahaan kami memiliki beberapa cabang, maka cara kami mengkontrol dengan cara pengawasan tidak langsung, yaitu artinya bawahan kami secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapai. Dengan melakukan yaitu dilakukan atau digunakan CCTV, pembuatan laporan, yang artinya dalam pembuatan laporan kita mengetahui apa saja yang diperlukan.